Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Halo pemirsa podcast TVRI Yogyakarta, ketemu lagi di podcast Rekreasi. Untuk yang mendengarkan pagi hari sambil naik motor, untuk berangkat kerja, atau mungkin mau kemana lah gitu ya. Atau mungkin yang lagi mau ngapel, atau mau pergi kemana gitu sambil di jalan, sambil dengerin podcast Rekreasi juga boleh banget. Dan aku akan terus mengingatkan gitu ya, untuk jangan lupa subscribe di YouTube TVRI Yogyakarta Official. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram TVRI Yogyakarta. Dan juga jangan lupa follow @aryobagus_s. Nah, biar agak naik gitu followersnya gitu ya. Oke, dan di podcast Rekreasi kali ini kita akan bahas sesuatu yang seru banget. Ini apa ya? Kalau bisa dibilang sebenarnya sebuah dream job dari seorang Aryo Bagus. Karena dari dulu tuh pengen banget bisa yang namanya ngegambar. Kemudian juga bisa mengilustrasikan sesuatu gitu. Nah, sudah ada Mbak Upit Dioni. Terima kasih banyak sudah hadir. Halo, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini kebetulan tidak jamaah, tidak gitu ya? Ya, enggak ada ya. Oke, Mbak Upit sebagai seorang ilustrator buku anak-anak. Iya. Sebutannya begitu ya berarti ya? Iya, ilustrator buku anak. Ilustrator buku anak. Nah, pertanyaan pertama bernilai 1 juta rupiah. Oh enggak, ini enggak kuis. Boleh call a friend? Kayak tau zamannya ya. Aduh, ketahuan banget. Ketahuan. Nah, ilustrator buku anak. Ini memang khusus son buku anak aja atau seperti apa nih Mbak Upit? Kalau untuk saat ini ya, aku masih menspesifikkan diri untuk di ilustrasi buku anak aja dulu. Kenapa? Apakah karena cuannya mungkin lebih banyak atau karena memang pengen aja atau gimana? Karena dari dulu tuh sebenarnya emang pengennya di industri yang berkaitan sama edukasi anak gitu. Oke. Kenapa Dan Mbak? terutama buku sih. Kenapa? Latar belakangnya karena mungkin karena dulu masa kecil ya, kecil tuh banyak diwarnain sama komik gitu kan, sama buku-buku cerita, terus animasi kayak gitu-gitu. Terus suatu saat aku lihat ada picture book, picture book itu, terus ternyata ilustrasi untuk anak itu nggak melulu kayak gitu-gitu aja, tapi juga bisa menarik kayak gitu. Nah akhirnya tertarik sih ke arah situ gitu. Dan untuk saat ini masih spesifik di situ. Nah, aku nggak bohong soal tadi yang aku bilang di opening bahwa memang dream job jadi ilustrator itu karena memang gambar itu dari dulu Mbak. Ini malah curhat ya. Gambar itu tuh paling nggak bisa dari zaman SD sampai SMA itu. Paling jelek nilainya tuh di kerajinan di gambar itu. Kalau dari Mbak Upit sendiri memang berarti suka gambar, kemudian melukis, ilustrasi segala macam itu dari kecil kah atau gimana? Basic dari ilustrasinya nih dari mana dapatnya? Kalau aku kebalikan ya sama Mas Aryo ya. Oh ya? Ya, matematika aku nggak bagus-bagus amat. Terus kimia juga, aduh jeblok-jeblok semua ya. Kalau lihat ke rapat tuh ngeri ya. Tapi kalau misalnya mungkin ini kalau ada ilustrator yang dengerin juga pasti bisa dilihat itu buku-buku dia waktu SD, SMP atau SMA-nya. Kalau separuh depan masih catatan, belakangnya pasti udah gambar. Oh. Jadi aku juga ngalamin itu sih. Aku waktu dari SMP SMA tuh udah mulai seneng. Terus tapi waktu itu masih niru-niru dulu. Jadi kayak ngejiplak gitu. Ngejiplak gambar yang dari komik atau apa kayak gitu. Dari situ sih, itu udah seneng gitu. Oke. Nah tapi terus kemudian sadar gitu kalau wah kayaknya potensi nih gitu. Atau memang karena yaudah daripada ketemu sama IPA lagi, kimia lagi, matematika lagi, fisika lagi, biologi lagi dan segala macamnya, kemudian memutuskan untuk serius di dunia ilustrasi apalagi pas zaman kuliah atau seperti apa waktu itu? Sadar potensinya gitu. Iya, sadar potensinya tuh ketika lihat rapot itu. Itu udah tolong cukup sadar ya. Aduh ini universitas mana yang bersabar menghadapiku gitu. Lalu kayaknya nggak bisa deh di eksak gitu kan. Kayaknya aku bagusnya di skill. Terus akhirnya skill bukan yang ini Mbak? Oh iya ini 2 ya. Skill, alhamdulillah punya skill. Oke, lanjut. Terus tadi sampai mana ya? Kuliah. Oh iya. Karena dari awalnya tuh seneng gambar, terus dulu sering ditanyain juga kan sama
ayahku juga gitu. Iya. Pengennya mau jadi apa nih? Ini kayak udah titik kritis ya. Nih anak mau jadi apa ya ke depan gitu. Terus aku sempat masih kayak terpengaruh sama masa kecilku gitu kan. Pengen jadi komikus. Jadi akhirnya coba cari universitas yang ngedukung itu dulu gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin komikus berarti dari kecil suka baca komik dong? Suka baca komik. Apa komik yang dibaca waktu itu? Waduh, ini. Karena bahkan sampai sekarang aku juga suka baca komik. Kalau sekarang yang masih aku baca Haimi Iko sih. Tipikal ya, wanita ya. Kalau cewek-cewek tuh suka serial-serial yang seperti Miko gitu. Tapi ada juga yang serial-serial yang berat-berat tuh kayak 21 Century Boys gitu ya. Oh, itu kan 21 Century Boys aku belum baca sih. Cuman kalau aku harus pribadi, tuh Naoki, kalau nggak salah Naoki Urasawa itu keren banget sih itu. Kalau aku tuh baca sampai sekarang ya, yang sering aku baca itu adalah tidak lain tidak bukan Crayon Shinchan. Terus habis itu Kindaichi. Oh iya, oke. Itu kan wah gila banget sih apa namanya? Detektif ya? Detektif Kindaichi. Sekarang lagi baca Hunter x Hunter juga sama One Punch Man. Karena memang dasarnya aku suka baca komik dari dulu dan pengen gitu coba ikutin gambar segala macam, kok jadinya rada bosok gitu ya. Beda sama ada coba gambar ngejiplak kok ape gitu. Kalau saya beda gitu. Gambar kok elek kayak gitu. Mungkin dulu lebih sering ini kalinya nyeritain habis komik baca gitu diceritain, makanya jadi MC kan. Waduh. Kali ya. Bisa jadi. Nah, terus kalau ngomongin tentang tadi kan berarti sudah mulai sadar potensinya tuh sudah dari dulu sebetulnya gitu ya. Kemudian terdukunglah dengan jurusan kuliah DKV kalau nggak salah ya, desain komunikasi visual gitu, yang pada akhirnya bisa memfasilitasi itu. Nah, tapi kan tidak semua lulusan DKV yang setauku ya, ini bisa jadi ilustrator, kemudian juga bisa jadi let's say graphic designer misalnya gitu. Ada juga orang-orang lulusan DKV ini yang memilih di jalur lain misalnya. Nah, kalau dari Mbak Upi sendiri kenapa akhirnya istiqomah gitu? Gua pengen jadi ilustrator gitu. Sebenarnya gini, kalau di kampus ya, nah ini banyak banyak orang-orang yang masih kayak salah sangka mungkin ya atau gimana. Terutama untuk ilustrator-ilustrator yang berangkat dari otodidak gitu. Kadang-kadang kayak aku sering sih denger kayak mereka suka ngomong kayak, enak ya ada mereka kuliah di kafe sedangkan kita baru mulai kayak gitu. Itu salah besar sih sebenarnya. Jadi kalau di kuliahan itu aku emang dapet dasar menggambar sih karena dari isi Jogja kan kuat juga ininya. Tapi itu rata-rata masih umum. Jadi untuk spesifikasi kita harus cari sendiri lagi gitu. Nah nanti kan makanya lulusan di kafe nggak semuanya jadi ilustrator kan. Iya. Makanya kalau yang untuk otodidak juga harusnya nggak berpatah hati gitu loh, karena ilustrasi itu kan ilmunya banyak banget gitu. Jadi dan itu berkembang sesuai perkembangan zaman. Jadi nggak ada salahnya kita belajar dari luar tuh juga nanti ilmunya dapat lagi gitu. Harus belajar terus, nggak cuman dari dasar DKV aja gitu. Nah sebenarnya hampir sama kayak hal-hal yang berkaitan dengan skill ya, maksudnya kayak MC, nyanyi bahkan itu pun juga tidak peserta-merta yang bisa dan berhasil jadi penyanyi hanyalah orang-orang yang lulusan seni musik atau misalnya orang-orang yang lulusan komunikasi misalnya. Karena itu sesuatu yang harus diasah terus gitu. Bisa diasah terus, kemudian juga bisa dipelajari bahkan platformnya dari mana aja gitu. Apalagi sekarang ya. Gitu. Nah, kalau Mbak Upit sendiri tadi kan sudah diceritakan basic dari Mbak Upit seperti apa, kemudian juga kenapa tertarik sama buku anak gitu. Tapi pernah nggak sih nyoba mengilustrasikan di lain daripada buku anak ini sendiri? Ya menariknya aku justru nggak di buku anak dulu. Oh awalnya bukan di buku anak dulu? Bukan. Oke. Jadi awalnya aku malah jadi aku di buku-buku yang genrenya non fiksi. Jadi dulu kok mungkin ada yang pernah dengar Trinity, The Naked Traveler, buku-bukunya. Nah itu sempat bikin ilustrasi untuk buku-buku itu. Terus yang bergenre traveling waktu itu lagi hype-nya kan. Terus aku masih kepikiran tuh untuk aku pengen nyoba ke buku anak waktu itu. Dan aku tawarin ke penerbitnya, dulu mereka tolak. Jadi karena boleh disebutkan apa penerbitnya? Jika Anda melihat ini, lihat dia sekarang. Tolong. Apakah Anda menyesal? Tidak. Bagus. Enggak ya? Terus. Ya, jadi bagi mereka tuh, tapi itu justru bagus karena jadi itu masukan. Masukan karena dari situ aku tahu gitu. Jadi mereka punya lini
penerbit itu kan banyak lini biasanya. Ya. Jadi mereka juga ada lini buku anak waktu aku ajuin ilustrasiku. Kata mereka kasih masukan kalau ilustrasiku tuh nggak cocok gitu loh waktu itu Di untuk anak-anak. styleku saat itu gitu. Jadi stylenya tuh masih masuknya di genre yang non fiksi. Karena masih terpengaruh sama yang biasa dilakukan mungkin ya. Kayak gitu. Dan justru dari masukan itu akhirnya aku memperbaiki portfolio waktu itu gitu. Oke, terus kemudian akhirnya sedikit demi sedikit pindah jalur ke buku anak ini. Oke, gitu. tapi kalau sekarang selain buku anak masih tetap ngerjain atau? Udah untuk fokus di buku sekarang anak sih aja? kalau sekarang hampir 90% buku anak semuanya sih. Hampir buku anak 90% ya. Oke. Ada perbedaan apa sih kalau mengilustrasikan buku anak dan juga buku non fiksi yang tadi disebutin? Karena kan tadi awal-awal penerbit bahkan notice gitu bahwa ini kayaknya nggak cocok dibuat buku anak gitu. Apa sih sebetulnya style apa gitu yang membedakan? Nah, jadi seiring berjalannya waktu setelah aku dapat masukan tuh ternyata buku anak itu untuk ngilustrasiin buku anak tuh ternyata butuh ilmu lagi ya. Oke. Jadi aku belajar lagi terus ternyata ya dari style itu dia harus bisa menyampaikan, ya kayak harus storytellingnya harus kuat gitu. Jadi misalnya dari narasi yang kita dapetin itu bagaimana menggambarkan background, keadaan, terus misalnya interaksi si anaknya, dan bahkan ada beberapa aturan-aturan yang di buku anak misalnya kayak harus jelas gendernya misalnya kayak gitu, terus tidak boleh memperlihatkan anak yang jadi bajunya harus sopan kayak gitu. Jadi ada aturan-aturan kayak gitu juga. Secara komposisi dan lain-lain, secara karakter. Waktu itu karakterku memang untuk buku anak kurang bisa menarik perhatian anak gitu. Kayak gitu. Oke. Tapi kalau misal aku nih sebagai penggemar komik gitu ya atau sebagai seorang pembaca komik gitu. Kalau aku membaca komik-komik yang tadi aku sebutin gitu ya, itu kan mereka pasti punya ciri khasnya masing-masing gitu. Nah, apakah buku anak ini juga punya ciri khas dalam penggambaran karakternya? Biasanya kalau buku anak tuh tergantung dari pertama tema, genrenya juga ya. Kalau misalnya sama cerita sih sebenarnya. Kadang ada beberapa yang ceritanya itu mungkin si karakter, jadi kita harus riset dulu si karakter misalnya dari ras yang berkulit hitam misalnya, atau dari Indonesia Timur ya, maka ya kulitnya pasti berbeda, terus bentuk rambut beda kayak gitu-gitu. Terus apa lagi ya? Kalau dari misalnya nih kayak ini nih. Nih, ini kan dia lebih round kan? Iya, bulat. Untuk bentuk wajahnya gitu lebih bulat. Apakah itu memang juga salah satu ciri atau karakter dari buku anak sendiri? Karena kayaknya kalau aku ngelihat buku anak atau misalnya kayak Bobo segala macam itu juga gambar Emang sih kalau di Indonesia rata-rata genre karakter buku anak itu bulat-bulat ya. Tapi sebenarnya enggak harus, maksudnya kadang ada juga yang misalnya di narasi kita dapat karakter yang si ini kurus, yang si ini gembul kayak gitu. Ini kurus nakal. Biasa aja dong. Oh ya oke. Ngomong gembulnya kok kayak dendam ya. Kurus misalnya cungkring nakal. Nah, itu penggambarannya lain lagi. Terus nanti ada yang gembul tapi sabar, tapi penyayang kayak gitu tuh ada lagi kayak gitu-gitu. Tergantung dari naskah yang kita dapetin. Terus juga dari style gambar. Ya. Kalau aku kan cenderung dia garis-garisnya jelas ya, lugas gitu. Tapi ada juga yang dia pakai brush yang lembut. Dia pakai brush yang lebih bertekstur dan lebih artistik. Bukan artistik, lebih tradisional sebenarnya. Okay. Nah, itu mungkin untuk genre-genre buku anak yang lebih puitis atau kayak lebih fantasi kayak gitu. Itu juga tergantung temanya. Oke. Nah, ini boleh sambil aku lihat-lihat ya, Mbak Upit ya. Ada kesusahan tersendiri nggak sih kalau dalam mengilustrasikan buku anak ini sendiri? Iya ada, terutama untuk cerita-cerita yang kadang aku nggak akrab sama backgroundnya. Contohnya? Background ceritanya, misalnya kayak buku yang ini ada beberapa klienku yang misalnya dari luar negeri gitu. Terus dia backgroundnya dari misalnya dari Kanada atau dari Inggris gitu kan. Sedangkan rasnya dia ras yang bukan asli sana, misalnya keturunan kayak gitu. Kadang-kadang ada kan yang kayak gitu. Misalnya dia pingin menggambarkan African American gitu. Nah itu aku kan nggak akrab ya. Bagaimana sekolahnya, misalnya harus menggambarkan sekolah, bagaimana suasana kantinnya, dia harus riset dulu kayak gitu. Supaya background cerita sama ilustrasi yang aku sampein itu akrab nanti di
kalangan pembacanya. Oh, Gitu. sudah merambah ke dunia luar Indonesia juga berarti ya, Mbak? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada. Cuan ngalir terus berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu sesuai judul bukunya. Nah, alhamdulillah. Kalau di sini kan kalau yang aku tangkap ya Iya. gitu ya. Kalau misalnya aku yang buka-buka ini nih. Ya, biar pemirsa podcast juga bisa lihat. Jadi buku-buku anak itu sendiri kan biasanya tebel-tebel nih. Ya kan? Board Terus book. terus kemudian tuh kayak ada semacam interaksinya ya, Iya, yang bisa flip dibuka, flap, ada pop-up terus gitu. kemudian gambarnya tuh gambar-gambar yang memang secara visual first impression tuh bisa langsung ditangkap. Oh, ini maksudnya ini gitu kali ya. Karena kalau gambarnya terlalu riweh nanti malah kasihan anaknya gitu. Sebenarnya ada ininya sih, gimana? ada kategorinya. Jadi kategori buku anak tuh kan ada macam-macam. Ada iya, buku, iya, ada iya, pembaca pemula, ada pembaca yang sudah ini kayak gitu. Ada yang dari 0 misalnya 0 sampai sekian bulan itu dia kontras book. Jadi kontras book itu hanya memakai warna hitam putih dengan ilustrasi yang jelas. Jadi nggak pakai brush-brush yang macam-macam. Jadi kalau gambarnya apel ya apel, kalau gitu gambar wajah ya wajah kayak gitu. Karena itu masa dimana bayi itu baru mengenal hitam putih sama benda-benda yang cukup jelas ininya gitu, bentuknya gitu. Yeah, Kalau yeah, warna yeah, belum. Nah, nanti menginjak agak gede dikit, dia mulai pakai warna-warna dasar. Kayak merah, kuning, kayak gitu-gitu. Nah, makanya nanti tergantung dari ilustratornya itu dia dapat genre bukunya untuk pembaca yang mana kayak gitu. Ya. Tapi kalau boleh tahu nih, Mbak Opit sendiri kalau mengerjakan ini, misalnya katakanlah satu buku ini deh gitu. Itu berapa lama Mbak biasanya? Tergantung sih. Ditambah dengan revisi-revisian misalnya sampai benar-benar akhirnya jadi gitu. Oke. Biasanya kalau itu kan board book ya agak Ya, beda. ya. Jadi biasanya tuh kayak yang ini misalnya ya. Ini misalnya buku yang seperti ini rata-rata tuh 36 halaman. 36 halaman. Ya, mulai dari 24 sampai 36 halaman. Itu bisa 1 sampai 2 bulanan. 1 satu sampai buku. 2 bulanan Ya. satu buku. Itu termasuk dari riset segala macamnya? Iya, jadi riset terus tektokan sama klien, revisi segala macam. Itu bisa 1 sampai 2 bulan, Maaf, bahkan ada boleh yang diem 3 aja nggak? bulan Kok gitu. kayaknya tuh detek goyang dulu kalau kesentuh dikit. Berarti ini pengerjaannya kan berarti selama kurang lebih 1 sampai 2 bulanan itu tadi. Itu rata-rata segitu atau pernah ada yang minta kilat gitu? Sekilat-kilatnya sebulan sih kalau untuk Sekilat-kilatnya sebulan. Untuk 24 sampai 36 halaman itu. Oke, nah Mbak Upit ini kan sebenarnya kalau dari buku-buku anak kan seperti tadi yang dijelaskan tuh punya karakter sendiri ya dalam penggambaran ilustrasi segala macamnya. Kalau dari Mbak Upit sendiri ada referensinya nggak sih? Biasanya dari mana tuh referensinya? Mungkin kalau inspirasi kali ya. Kalau referensi biasanya dikirimin dari kliennya, kadang-kadang aku minta. Oh, oke. Tapi inspirasi bisa dapat dari ada banyak ilustrator luar atau lokal juga yang jadi inspirator juga. Misalnya kayak kalau dari luar mungkin Oliver Jeffers, terus Tegan White, Vivian Minaker, aku juga suka Vivian Minaker. Terus kalau yang lokal mungkin kayak Wastana Haikal. Wastana Haikal saya suka tuh. Wah, itu Bagus magical banget ya. Terus itu di Instagram aku follow sih, karena dia gambarnya tuh cocok gitu sama yang aku suka gitu. Iya. Oke, Terus tapi tadi kalau yang dari luar negeri tuh saya kemudian ya cuman formatis ngangguk-ngangguk aja supaya kelihatan ngerti, padahal juga enggak gitu. Tapi itu pasti ilustrator hebat gitu di sana ya. Itu ya dia ilustrator untuk buku anak juga sih. Kayak Oliver Jeffers tuh dia malah udah ada film animasinya juga. Wait, Wastana Haikal tuh kalau nggak salah kemarin project sama siapa yang gede tuh? Dia sempat mengilustrasikan project apa gitu kalau nggak salah? Bareng Disney mungkin ya. Mungkin ya. Soalnya dia banyak banget kayaknya sama brand-brand besar juga. Itu ilustrator dari Indonesia loh itu loh, bisa membanggakan Indonesia. Jadi sekarang banyak banget sih dari ilustrator lokal aja aku sudah terinspirasi. Oke. Karena banyak yang keren-keren juga. Nah, karena tadi ngomongin Disney, ini mungkin sedikit harapan kita bersama ke depannya. Kira-kira kalau seorang Mbak Upit gitu ya, apakah juga akan ada keinginan untuk merambah dunia-dunia film anak atau kan sekarang kalau film anak kan ada
apa tuh namanya kemarin Nusarara. Itu kan juga difilmkan gitu. Apakah juga punya keinginan untuk sampai ke sana atau ya udahlah di buku anak dulu aja deh gitu. Mungkin suatu saat pingin, tapi kalau dalam jangka pendek pinginnya sih bener-bener punya karya yang buku anak yang pakai namaku full semua, misalnya dari cerita sampai ke ilustrasinya. Masih pingin mengembangkan itu ke arah sana. Oke, ini malah jadi saya baca nih kayaknya seru gitu ya. Nah, tapi kalau boleh diceritain, semua pengerjaan ilustrasi ini kan berarti dari rumah sebenarnya bisa gitu. Iya, bisa dari kan, kamar gitu. tidur ya. Bisa di kamar tidur gitu. Jadi kalau tetangga tiba-tiba, Upit kerjaannya apa tuh kok ketok orang metu-metu tapi kena belanja ya Allah ngene ya. Aku meresek. Tipe-tipe ibu-ibu zaman sekarang ya. Nah, berarti kan bisa dibilang sebenarnya pangsa pasarnya Mbak Upit ini tuh nggak cuman dari Jogja aja, nggak cuman di Indonesia, bahkan tadi sudah merambah ke luar negeri. Caranya membangun koneksi itu gimana sih bagi seorang penyebutan freelancer mungkin? Gimana? Ya itu mungkin awalnya kita bangun portfolio dulu ya, penting banget membangun portfolio. Bener. Terus habis itu, untuk ngejaring klien ya berangkat dari portfolio itu kita ngupdate terus dengan gambar yang baru. Biasanya kalau aku kirim email sih awalnya, kirim email ke penerbit. Ya, ke penerbit. Tapi harus nothing tulus karena kan tidak mungkin secepat kilat itu juga dibales atau dapat respon kayak gitu. Jadi emang harus sabar dulu kan awalnya. Terus trial and error benar. Terus nanti dari situ dapat masukan tuh biasanya ada balasan tuh agak lama gitu. Nah, beberapa juga aku dapetin dari ngupdate portfolio itu tadi. Jadi portfolio itu kan diupdate berkala. Nah, suatu saat ada yang misalnya kayak ada yang tertarik tuh dia pasti kirim message kayak gitu. Tapi sebenarnya sekarang platform digital juga udah banyak ya maksudnya. Ada juga yang dapetin dari Fiverr, beberapa dari Upwork. Kadang aku dapet dari Upwork LinkedIn juga. Itu juga kan kayaknya masih. Ya, LinkedIn sekarang kayaknya udah bisa juga untuk masukin. Terus kemudian Instagram itu juga bisa digunakan untuk tampilan karya. Beberapa gitu. Klienku malah ada juga yang DM via Instagram itu yang terbaru. Iya. Nah, berarti sebenarnya kalau untuk siapapun tidak terbatas dia punya basic di kafe atau tidak bahkan bahkan yang otodidak pun juga sebenarnya kalau mau jadi ilustrator ya bisa-bisa aja gitu sekarang gitu. Bisa banget karena sekarang kan eranya sosial media itu banyak banget komunitas, terus habis itu kita bisa ikut grup-grup ilustrator dan author. Jadi ada grup ilustrator dan penulis buku anak bahkan gitu. Nah, dari situ kan kita bisa kolaborasi sama penulisnya langsung. Bahkan beberapa klienku dia malah authornya langsung gitu. Jadi dia memang penulisnya langsung, bukan dari penerbit yang menghubungiku gitu. Oke, ngomongin ilustrator buku anak, saya jadi ingat satu drama Korea sih. Suka nonton drama Korea juga nggak? Jarang nih. Gitu ya. Oke. Ada soalnya waktu itu aku pernah lihat satu drama Korea yang dia ini memang passionate banget sama ilustrator, jadi ilustrator buku anak gitu. Sampai akhirnya dia berhasil jadi ilustrator buku anak, dan ternyata memang kalau penggambaran di drama Korea itu ya mereka tuh bener-bener yang gimana nih kita mau ada cerita ini, terus kemudian ilustrasinya harus bagaimana, kemudian bisa sampai yang kalau nanti penggambarannya karakternya seperti ini, pokoknya harus begini ya, apa segala macam. Nah, proses brainstorming seperti itu dirasakan juga kah kalau sama Mbak Upit sendirian kah atau memang sama klien via daring atau seperti apa? Kalau aku pasti sama klien ya, berarti sama klien yang prosesnya kayak gitu. Jadi misalnya aku dapat skrip nih dari mereka gitu, nanti dari skrip terus kadang mereka maunya video call gitu, video call terus buat presentasi. Nanti dari situ aku udah nangkep maunya apa, nanti aku coba terjemahin dulu ke semacam sketsa kasar atau storyboard gitu kan, sama sketsa kasar ya karakter gitu kan, kecil-kecilan. Nanti baru aku kirim lagi sambil nunggu feedback. Nanti biasanya mereka dari situ, yang ini nggak African American banget nih misalnya, atau yang ini nggak anak Nias banget atau nggak anak Papua banget kayak gitu. Nanti dapat dari situ. Jadi, nah dari situ nanti aku perbaikin lagi. Terus kadang-kadang aku minta referensi dari mereka. Misalnya ada referensi yang aku kesulitan dapat, mereka kasihin ke aku. Nanti aku olah lagi. Nanti aku jadi tektokan kayak gitu. Kadang aku udah baca skripnya. Ternyata apa yang aku bayangkan berbeda sama apa yang dibayangkan sama penulisnya. Jadi
dari situ nanti dia akan ngasih ini nggak cocok nih kalau misalnya harus di dalam ruangan, bisa nggak kamu bawa itu latar belakangnya jadi park misalnya, atau jadi taman bermain kayak gitu-gitu, atau ini ekspresinya kurang sedih kayak gitu-gitu sih. Oke, berarti sebenarnya luas juga ya, maksudnya tidak hanya ya kalau misalnya buku anak misalnya katakanlah di Jogja berkarirnya terus cerita-ceritanya tentang Jogja aja gitu, enggak ternyata ya, bahkan bisa sampai merambah ke luar negeri. Cerita-cerita tentang tadi anak-anak African American misalnya kayak gitu. Bahkan brainstorming warna kulit aja tuh sempet yang ada satu klien yang agak susah banget. Jadi warna kulit aja tuh bener-bener detail. Kita harus tone-nya satu aku kirim alternatif sampai banyak banget gitu. Soalnya mau nemuin tone kulit yang tepat gitu. Tone yang paling mendekati. Yang paling mendekati dengan ininya dia supaya nggak salah sangka. Karena kalau gelap dikit nanti dikira ras mana, kalau terlalu putih nanti dikira ras mana, kayak gitu sih. Oke, nah. Hal-hal seperti ini kan jadi sebuah tantangan gitu ya, dan juga tentunya sebuah hal yang bisa bikin Mbak Upit ini semakin belajar. Dari sekian banyak project yang sudah dikerjakan, ada nggak yang paling memorable gitu? Itu salah satu yang memorable sih. Ini yang Imagine Me in Jannah. Ini ya, nih tuh. Kalau mau baca beli dong. Karena di situ penulisnya juga ngebebasin aku untuk jadi dia ada beberapa karakter yang dia spesifik, dia maunya yang kayak gitu gitu. Contohnya karakter si yang ada anak naik truk bukan sih, masih ini. Oh ini. Ya, ini spesifik dia maunya yang kayak gitu, harus dengan truk yang besar. Terus sama ada lagi yang anak cewek bawa kucing. Anak cewek bawa itu kucing ini. Itu juga spesifik dari dia. Tapi di sisi lain aku juga ada dibebasin untuk bikin sesuatu yang baru. Terus dia bilang kamu boleh bawa culture kamu di buku ini gitu. Jadi di depan aku yang pakai belangkon. Nah ini dia. Makanya banyak yang dari tadi tuh saya sempat kayak mikir ini kan buku berbahasa Inggris ya. Terus ada Gunung Merapinya. Benar. Terus ada anak Jogja pakai banget belangkon kan gitu. Tapi di belakang kok tiba-tiba ada yang misalnya yang ini macam-macam gitu. Oh, berarti ada anak Meksiko juga yang lagi makan bareng cumi-cumi. ada pesta kue. Oh, nih. Ya kan? Anak-anak sama cumi-cumi. Oh, ini cumi-cumi ya? Cumi-cumi gurita ya. Jadi dia ngebebasin masukin itu aja. Nah, dan ada juga ternyata pembaca kita yang beli buku ini yang notice gitu loh, kok dia beli buku ini kok depannya ada anak Indonesia gitu. Baru habis itu dia nge-tag aku di Instagram. Oh, I see. Oke. Seru loh ini. Kalau karya-karya ini bisa didapatkan di mana, Mbak? Biasanya kalau biasanya karya-karya udah ilustrasi banyak, dari Mbak Upit. Ya biasanya ada di reseller Indo juga sudah ada banyak yang jual. Terus kalau di luar sih Amazon Books. Oke, bukan di hutan Amazon kebetulan tapi di e-commerce website. Amazon website. Terakhir banget harapan kedepannya apa nih yang mau dicapai? Project kedepannya tuh apa gitu yang pengen dicapai dari seorang Upit Diony gitu? Project kedepannya yang pasti ini sih pingin punya satu karya yang benar-benar sendiri itu buku dari anak yang dari cerita dan dari ilustrasinya. Terus kenapa enggak nanti kalau suatu saat bisa merambah ke yang lain, jadi entah jadi animasi mungkin. Yang pasti kalau aku sih pinginnya tetap ada konten aku pengen mengedukasi anak-anak sih, jadi lewat karya-karya. Berarti benang merahnya tetap di anak-anak. Entah nanti mau jadi ilustrator, entah mau jadi animator atau apapun, pokoknya yang penting edukasi anak-anak itu jadi satu benang merah. Iya betul. Oke, thank you Mbak Upit. Terima kasih banyak. Ini kalau saya punya anak saya beli. Kebetulan saya belum punya anak begitu ya. Tapi yang jelas kalau untuk pemirsa podcast TVRI Yogyakarta ini karya-karyanya Mbak Upit juga bisa diakses di Instagram mungkin, Mbak? Iya, di mana? Upit_Diony. Upit_Diony DYONI gitu ya. Di situ banyak banget karya-karya dari seorang Mbak Upit gitu ya yang bisa dinikmati. Atau kalau misalnya mau pesan ilustrasi silakan nego harganya ke beliau saja ya. Karena saya bukan manajer dia kebetulan. Dan juga jangan lupa juga untuk selalu simak
podcast TVRI Yogyakarta, baik konfirmasi dan juga rekreasi, yang akan selalu menemani pemirsa podcast TVRI Yogyakarta kapanpun, dimanapun, dan apapun kegiatan kamu. Dan juga jangan lupa juga untuk follow Instagramnya TVRI Yogyakarta, subscribe di TVRI Yogyakarta Official, Upit_Dione juga jangan lupa di follow, kemudian Aryo Bagus_S, dan juga sekarang karena sudah ada di Spotify, jangan lupa untuk dengerin podcast TVRI Yogyakarta juga di Spotify. Langsung aja search TVRI Jogja Podcast, sudah muncul tuh di situ. Ya udah, terima kasih sekali lagi Mbak Upit, Ya, sehat-sehat. sama-sama. Semoga Sama-sama, semakin terima kasih. cuan, semakin Amin. berkah juga ke depannya, Amin. semakin Barokah banyak juga buat hal-hal Mas yang Bagus. hal yang bisa menginspirasi orang lain gitu ya. Amin. Karena ini adalah hal yang seru. Oke, Aryo Bagus pamit dari podcast TVRI Yogyakarta episode kali ini, sampai jumpa. Bye.